Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azkar Azkia Fathurrahman dari Prodi Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah Angkatan 2020. Mohon izin ingin mempresentasikan mata kuliah akuntansi bank syariah dengan judul Akuntansi Transaksi Istisna dan Istisna Paralel. Jadi teman-teman, tentunya yang harus kita ketahui pertama kali yaitu adalah definisi dan penggunaan dari istisna itu. Jadi, bai al-istisna atau biasa disebut dengan istisna merupakan kontrak jual beli di dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, pembeli atau dalam bahasa Arab disebut dengan mustasni, dan penjual atau yang membuat pesanan tersebut, atau dalam bahasa Arab disebut dengan soni. Nah, transaksi istisna memiliki kemiripan dengan transaksi salam. Dalam hal barang yang dibeli belum ada pada saat transaksi, melainkan harus dilunasi terlebih dahulu. Nah, berbeda dengan transaksi salam, yang barangnya adalah hasil pertanian. Pada transaksi istisna, barang yang diperjualbelikan biasanya adalah barang manufaktur. Itu adalah perbedaan antara istisna sama salam. Kalau salam itu biasanya barangnya adalah hasil dari pertanian, dan kalau dari istisna sendiri itu biasanya barangnya adalah hasil dari manufaktur. Adapun dalam hal pembayaran, transaksi istisna dapat dilakukan di muka melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Penggunaan akad istisna ini oleh bank syariah di Indonesia relatif mungkin masih minim. Akan tetapi, seiring dengan makin meningkatnya jenis barang yang baru dilunasi setelah adanya pesanan dari pembeli, maka sangat dimungkinkan nih akad istisna akan menjadi diminati oleh banyak pengguna, akan makin meningkat. Jadi seperti itu. Kemudian ketentuan syar'i transaksi istisna dan transaksi paralel. Nah, menurut mazhab Hanafi, istisna hukumnya boleh. Nah, dikarenakan hal itu telah dilakukan oleh masyarakat Muslim sejak masa awal tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Ketentuan syar'i transaksi istisna diatur dalam Fatwa DSN nomor 6 garing DSN strip MUI garing 4 garing 2000 tentang jual beli istisna. Fatwa tersebut mengatur tentang ketentuan pembayaran dan ketentuan barang. Oleh karena istisna mirip dengan transaksi salam, maka beberapa ketentuan salam juga berlaku pada transaksi istisna. Tapi tentunya seperti yang tadi kita udah bahas ya, ada beberapa perbedaan yang kita bisa notes yang kita bisa ambil untuk bisa membedakan antara istisna dengan salam. Ketentuan-ketentuan tersebut akan dibahas dalam aspek rukun istisna berikut. Nah, rukun transaksi istisna. Rukun transaksi istisna meliputi yang pertama ada transaktor, yang kedua ada objek akad, yang ketiga adalah ijab dan qabul. Transaktor yakni pembeli, dalam bahasa Arab disebut mustasni, dan penjual itu dalam bahasa Arab disebut dengan soni. Yang kedua adalah objek akad yang meliputi barang dan harga barang istisna. Kemudian yang terakhir adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli istisna oleh kedua belah pihak. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah transaktor. Transaktor ini terdiri atas pembeli dan penjual. Harus terdiri dari pembeli dan penjual. Tidak boleh hanya salah satu, dan tidak boleh dan harus ada dua nih unsurnya, pembeli dan penjual. Kedua transaktor ini disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil balik dan kemampuan memilih yang optimal, seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain yang sejenisnya. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil, dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Terkait dengan penjual, DSN atau Dewan Syariah Nasional mengharuskan agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati sebelumnya antara pembeli dan penjual. Dengan penjual diperbolehkan untuk menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang itu sesuai dengan kesepakatan, dan dia tidak boleh menuntut untuk tambahan harga walaupun sudah dipercepat dalam penyerahan barang yang sudah dipesan oleh pembeli. Seperti itu. Kemudian masih di transaktor, di dalam hal pesanan sudah sesuai dengan kesepakatan, hukumnya wajib bagi pembeli untuk
menerima barang istisna dan melaksanakan semua ketentuan dan kesepakatan di dalam akad istisna tersebut. Akan tetapi, sekiranya pada barang yang dilunasi ini terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, maka pemesan itu memiliki hak siar atau hak untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad tersebut. Jadi perlu di-note juga teman-teman bahwasanya emang benar kita tidak boleh menolak kalau emang udah dikasih nih sama pembuat dari barang tersebut, sama penjualnya. Tetapi kita memiliki yang namanya hak khiar atau hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad berdasarkan apakah barang yang dikasih itu terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan. Kemudian yang kedua itu adalah objek istisna. Nah, rukun objek akad transaksi jual beli istisna meliputi barang yang diperjualbelikan. Dan yang kedua adalah harga barang tersebut. Terkait dengan barang istisna, DSN atau Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi nih. Nah, ketentuan tersebut antara lain yang pertama, harus jelas spesifikasinya. Kemudian yang kedua adalah penyerahannya dilakukan kemudian. Dan yang terakhir, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Kemudian yang selanjutnya adalah pembeli atau mustasni tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Kemudian yang selanjutnya memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Kemudian selanjutnya adalah barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang yang massal. Jadi ini adalah beberapa ketentuan dari DSN di dalam fatwanya untuk objek akad dari transaksi jual beli istisna ini. Kemudian terkait dengan alat pembayaran, DSN atau Dewan Syariah Nasional mensyaratkan alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya di awal akad. Nah, ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Nah, alat bayar bisa berupa uang, atau mungkin barang, atau mungkin manfaat. Pembayaran ini harus dilakukan sesuai kesepakatan ya, teman-teman. Kesepakatan antara pembeli dan penjual, antara mustasni sama soni. Pembayaran itu sendiri tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. Kemudian yang selanjutnya adalah ijab dan qabul. Nah, di dalam ijab dan qabul ini merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, yaitu apa tadi? Mustasni sama soni, penjual dan pembeli. Dengan cara penawaran dari penjual atau bank syariah dan penerimaan yang dinyatakan oleh pembeli atau bisa disebut dengan nasabah kalau berkaitan dengan lembaga keuangan. Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan ataupun isyarat bagi yang tidak bisa berbicara, tindakan maupun tulisan, dan bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk menjual barang istisna dan pihak lain untuk membeli barang istisna. Jadi tentunya di dalam akad dasar jual beli itu ada namanya antarodin minhu. Jadi harus dua-duanya harus ridho, dua-duanya harus setuju, dua-duanya harus sepakat. Apabila di antara salah satunya itu tidak sepakat, maka yang namanya akad dalam jual beli itu tidak sah di dalam syariat Islam. Menurut PSAK 104 paragraf 12, pada dasarnya istisna tidak dapat dibatalkan kecuali ini teman-teman, dua kondisi. Yang pertama, kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya. Dan yang kedua, akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Jadi ini bisa di-notes banget ya. Memang tidak bisa kalau sudah sepakat dua-duanya, akan tetapi ada kecuali, dan ini juga menurut PSAK yang 104 paragraf 12. Bahwasanya dapat dibatalkan, pada dasarnya istisna ini dapat dibatalkan apabila memenuhi tidak dapat dibatalkan, kecuali dapat memenuhi kondisi-kondisi yang pertama, kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya. Jadi emang dua-duanya setuju ya, tidak ada salah satu belah pihak yang keberatan pun tidak ada. Kemudian yang kedua adalah akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan dan penyelesaian akad. Kemudian rukun transaksi istisna paralel. Berdasarkan Fatwa DSN Dewan Syariah Nasional nomor 6 tahun 2000, disebutkan bahwa akad istisna kedua antara bank sebagai pembeli dengan petani sebagai penjual harus dilakukan terpisah dari akad pertama.
Adapun akad kedua baru dilakukan setelah akad pertama ini sah. Rukun-rukun yang terdapat pada akad istisna pertama juga berlaku pada akad istisna kedua. Jadi ini adalah rukun transaksi dari istisna paralel. Kemudian yang harus kita ketahui juga bahwasanya ada yang namanya pengawasan syariah transaksi istisna dan istisna paralel. Nah, untuk memastikan kesesuaian syariah terhadap praktik jual beli istisna dan istisna paralel, DPS biasanya Dewan Pengawas Syariah biasanya melakukan pengawasan syariah secara periodik berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pengawasan tersebut dilakukan untuk yang pertama, memastikan barang yang diperjualbelikan ini tidak diharamkan oleh syariah Islam. Jadi bukan barang yang haram yang diperjualbelikan. Yang kedua adalah meneliti apakah bank membiayai pembuatan barang yang diperlukan nasabah sesuai pesanan dan kriteria yang disepakati. Kemudian yang ketiga adalah memastikan akad istisna dan akad istisna paralel dibuat dalam akad yang terpisah. Kemudian yang keempat, memastikan bahwa akad istisna yang sudah dikerjakan sesuai kesepakatan hukumnya mengikat, artinya tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi antara lain yang tadi ya, yang udah kita bahas sebelumnya, bahwasanya kedua belah pihak setuju untuk menghentikan akad istisna ini. Dan yang kedua, akad istisna batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad istisna ini. Kemudian, apa sih kenapa harus ada pengawasan syariah? Kenapa harus ada Dewan Pengawas Syariah di dalam akad ini? Adanya pengawasan syariah ini dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah menuntut bank syariah untuk hati-hati dalam melakukan transaksi jual beli istisna dan istisna paralel dengan para nasabah. Di samping itu, bank juga dituntut untuk melaksanakan tertib administrasi agar berbagai dokumen yang diperlukan DPS atau Dewan Pengawas Syariah dapat tersedia setiap saat dilakukan pengawasan. Kemudian selanjutnya adalah alur transaksi istisna dan istisna paralel. Pada istisna paralel, terdapat 3 pihak yang terlibat. Yang pertama itu adalah bank, yang kedua adalah nasabah, dan yang ketiga adalah pemasok. Pembiayaan dilakukan karena nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atas tagihan pemasok selama masa periode pembangunan, sehingga memerlukan jasa pembiayaan dari bank. Atas pembiayaan terhadap pembangunan barang, maka bank mendapatkan margin dari jual beli barang yang terjadi. Margin diperoleh dari selisih harga beli bank kepada pemasok dengan harga jual akhir kepada nasabah. Nah, dimungkinkan juga untuk bank mendapatkan pendapatan selain margin berupa pendapatan administrasi. Nah, berikut adalah kurang lebih gambar dari alur transaksi istisna paralel. Mungkin kalau memang dari PPT ini kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan atau bisa diminta langsung ke saya. Dan nanti akan saya bagikan gambar dari alur transaksi istisna paralel. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu bagaimanakah alur transaksi istisna paralel sesuai dengan gambar yang sebelumnya. Jadi teman-teman, yang pertama adalah nasabah memesan barang yang dikehendaki dan melakukan negosiasi kesepakatan antara penjual dan dengan pembeli terkait transaksi istisna yang akan dilaksanakan. Itu yang pertama. Kemudian lanjut ke alur yang kedua adalah pada transaksi istisna, setelah akad disepakati, penjual mulai membuat atau menyelesaikan tahap pembuatan barang atau yang diinginkan pembeli setelah barang dihasilkan pada saat atau sebelum tanggal penyerahan. Penjual mengirim barang sesuai dengan spesifikasi kualitas dan kuantitas yang telah disepakati kepada pembeli. Adapun transaksi istisna paralel yang biasanya digunakan oleh penjual atau bank syariah yang tidak membayar sendiri barang istisna setelah menyepakati kontrak istisna dan menerima dana dari nasabah istisna, selanjutnya secara terpisah membuat akad istisna dengan produsen barang istisna. Ini untuk alur yang kedua. Untuk alur selanjutnya yang ketiga, setelah menyepakati transaksi istisna dalam jangka waktu tertentu, pemasok kemudian mulai melakukan pengerjaan barang yang dipesan. Selanjutnya yang keempat adalah selama mengerjakan barang yang dipesan, pemasok melakukan tagihan kepada bank syariah senilai tingkat penyelesaian barang pesanan. Kemudian yang kelima,
Bank syariah melakukan pembayaran kepada pembuat barang sebesar nilai yang ditagihkan. Dan yang keenam atau yang terakhir, Bank syariah melakukan tagihan kepada nasabah pembeli berdasarkan tingkat penyelesaian barang. Dan yang ketujuh, pemasok menyerahkan barang kepada nasabah pembeli. Dan yang kedelapan, pemasok mengirimkan bukti pengiriman kepada bank syariah. Dan yang kesembilan, nasabah melunasi pembayaran barang istisna sesuai dengan akad yang telah disepakati. Kemudian selanjutnya adalah cakupan standar akuntansi istisna paralel. Nah, akuntansi istisna diatur di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 104 tentang istisna. Terkait dengan pengakuan dan pengukuran transaksi, standar ini mengatur tentang penyatuan dan segmentasi akad. Pendapatan istisna dan istisna paralel, istisna dengan pembayaran tangguh, biaya perolehan istisna, penyelesaian awal, pengakuan taksiran rugi, perubahan pesanan dan tagihan tambahan. Pembahasan detail tentang konsep dan penerapan akuntansi istisna akan kita bahas nih pada bagian teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi istisna. Nah, sekarang kita akan membahas variasi transaksi dan kebijakan akuntansi. Yang pertama, perlakuan akuntansi terhadap beban praakad jika transaksi tidak jadi disepakati. Nah, berdasarkan PSAK 104 paragraf ke-26 disebutkan kalau akad tidak jadi disepakati, maka biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan. Misalkan nih, transaksi istisna pada kasus tidak jadi disepakati, maka jurnal pengakuan beban praakad yang ditangguhkan menjadi beban operasional pada periode berjalan kepada debit itu adalah beban operasional dan pada kredit itu adalah beban praakad yang ditangguhkan. Beban operasional yang diakui dalam periode berjalan disajikan di dalam laporan laba rugi bank syariah. Kemudian yang kedua, pengakuan pendapatan dengan metode akad selesai. Berdasarkan PSAK 104 paragraf 17 disebutkan bahwa pendapatan istisna diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Di dalam hal ini, penjurnalan transaksi 11.1 menggunakan metode persentase penyelesaian. Adapun metode akad selesai dapat digunakan jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan. Kemudian, akad dikatakan selesai jika proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli. Berdasarkan PSAK 104 paragraf 19, disebutkan bahwa pada metode akad selesai melekat beberapa ketentuan berikut. Yang pertama, tidak ada pendapatan istisna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Kemudian yang kedua, tidak ada harga pokok istisna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Kemudian yang ketiga, tidak ada bagian keuntungan
yang diakui di dalam istisna di dalam penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Kemudian yang keempat, pengakuan pendapatan istisna, harga pokok istisna, dan keuntungan dilakukan hanya pada saat penyelesaian pekerjaan. Kemudian untuk kasus yang sebelumnya, dengan menggunakan metode akad selesai, pendapatan, harga pokok istisna, dan bagian keuntungan baru diakui pada saat pekerjaan selesai dikerjakan 100%. Misalkan, pada tanggal 25 Juni 2000 sekian, pemasok melaporkan bahwa pekerjaan telah berhasil diselesaikan. Maka, jurnal pengakuan pendapatan dengan menggunakan metode akad selesai pada saat pekerjaan selesai dikerjakan oleh pemasok. Nah, jurnalnya adalah didebit aset istisna dalam penyelesaian, kemudian didebit lagi harga pokok istisna, dan dikredit adalah pendapatan istisna. Nah, kemudian teman-teman, variasi transaksi dan kebijakan akuntansi selanjutnya yang ketiga adalah pembayaran dengan cara tangguh berdasarkan PSAK 104 paragraf 20. Jika menggunakan metode persentase penyelesaian dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari 1 tahun setelah penyerahan barang pesanan, maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah margin, yang kedua adalah selisih antara nilai akad dan nilai tunai. Yang pertama adalah margin. Margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istisna dilakukan secara tunai, diakui sesuai persentase penyelesaian. Dan yang kedua, yang B, selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional, sesuai dengan jumlah pembayaran proporsional yang dimaksud sesuai dengan paragraf 24/5 PSAK 102 tentang akuntansi murabahah. Kemudian di dalam penyajiannya sendiri, menurut PAPSI 2013, halaman 4, 19-20, ketentuan penyajian transaksi terkait jual beli dengan skema istisna di dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah uang muka istisna disajikan sebagai liabilitas lainnya. Kemudian yang kedua, uang muka kepada pemasok disajikan sebagai aset lainnya. Yang ketiga adalah utang istisna disajikan sebesar tagihan dari pemasok yang belum dilunasi. Yang keempat, aktiva istisna dalam penyelesaian disajikan sebesar dana yang dibayarkan kepada bank, yang dibayarkan bank kepada supplier. Kemudian yang kelima, termin istisna disajikan sebesar jumlah tagihan termin bank kepada nasabah. Dan yang keenam, piutang istisna disajikan sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. Margin istisna disajikan sebagai pos lawan piutang istisna. Nah, kemudian setelah penyajian ada yang namanya pengungkapan. Menurut PAPSI 2013 halaman 4.21, hal-hal yang harus diungkapkan terkait jual beli dengan skema istisna ini antara lain yang pertama, rincian piutang istisna berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, dan kualitas piutang, dan cadangan kerugian penurunan nilai piutang istisna. Jumlah piutang merubah yang diberikan kepada pihak yang berelasi. Yang ketiga adalah kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam pengakuan pendapatan cadangan, kerugian, penurunan nilai, penghapusan dan penanganan piutang istisna yang bermasalah. Terus yang keempat adalah besarnya piutang istisna, baik yang dibiayai sendiri oleh bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan bank. Kemudian yang kelima, jumlah akumulasi biaya atas kontrak berjalan serta pendapatan dan keuntungan sampai dengan akhir periode berjalan. Yang keenam, jumlah sisa kontrak yang belum selesai menurut spesifikasi dan syarat kontrak. Yang ketujuh adalah klaim tambahan yang belum selesai dan semua denda yang bersifat kontingent sebagai akibat keterlambatan pengiriman barang. Yang kedelapan, nilai kontrak istisna yang sedang berjalan serta rentang periode pelaksanaannya. Yang kesembilan adalah nilai kontrak istisna yang telah ditandatangani bank selama periode berjalan tetapi belum dilaksanakan dan rentang periode pelaksanaannya.
Yang ke-10, rincian utang istisna berdasarkan jumlah, tujuan, atau di dalam kurung pemasok atau nasabah, jangka waktu dan jenis mata uang. Yang ke-11, utang istisna kepada nasabah yang merupakan pihak berelasi. Dan yang terakhir, jenis dan kuantitas barang pesanan. Jadi berikut adalah pengungkapan-pengungkapan yang terdapat di dalam akad, dalam skema akad istisna. Kemudian ini adalah beberapa referensi dari apa yang tadi kita sudah bahas di dalam akad istisna dan istisna paralel ini. Dan yang terakhir, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.